Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan karena percakapan saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Iya, halo Mas. Kemarin kan aku mau cerita gitu kan, maksudnya minta pendapat, solusi gitu kan. Kan masih baru di Hong Kong. Cuman kan maksudnya gimana ya? Biar bisa penyesuaian gitu ngadepin majikan yang kayak gini gitu loh Mas. Kan udah tak sabar-sabarin. Tapi maksudnya setiap hari ada aja yang salah gitu loh. Maksudnya aku kan baru 2 bulan ya, 2 bulan besok, belum 2 bulan sih. Cuman majikan itu selalu ngoceh-ngoceh, selalu salah. Giliran aku tanya, katanya aku lo orang sibuk, kamu ngapain tanya-tanya terus kayak gitu kan. Nah, berarti kan saya harus inisiatif dong. Giliran saya inisiatif masak, salah. Kenapa motongnya kayak gini? Siapa yang nyuruh motong kayak gini terus dibuang? Kayak gitu. Udah kan. Berarti saya nungguin dia. Giliran udah jam 6 sore umpamanya malam mau masak malam kan. Saya kan dia di kamar lah. Aku ketok pintu kan. Dan dia mau masak apa? Kamu tuh ya, saya lagi istirahat. Gimana kalau saya lagi tidur? Kayak gitu Mas. Jadi saya bingung. Maksudnya semua yang saya kerjakan itu selalu salah. Nanya salah, nggak diituin salah, kayak gitu loh. Ngerebus telur katanya 8 menit, aku udah pakai HP. Dia belum makan, tapi udah bilang, ini kematangan. Kamu berebus berapa gini-gini? Aku itu 8 menit Dada yang bilang gitu kan. Ini tuh nggak 8 menit, ini kenapa kematangan? Kayak gitu. Udah selalu kayak gitu. Terus bikin sarapan, aku udah nanya, Dada besok mau masak apa? Masak ini gitu kan, masak mie sama ini. Udah tak masakin, dia belum makan. Kenapa kayak gini katanya? Kenapa kayak muntahan? Ini sangat menjijikan. Kayak gitu. Gak ngerti aku. Harus gimana gitu loh ngadepinnya gitu loh Mas. Ya. Dablek yang kayak gimana gitu loh. Udah belum? Atau masih mau terus lagi cerita? Tak dengerin. Udah dulu lah. Minta solusinya dulu. Gini Mbak. Ya. Apa yang sampean alami itu saya pastikan kalau sampean tanya ke PMI atau TKW Hong Kong ini 100 orang itu tidak akan ada, mungkin ada yang menjawab beda, itu cuma ada 2 atau 3. Kalau sampean tanya sama mereka mesti jawabannya, emang aku nggak kayak gitu dulu, pasti begitu. Sampean jadi sekarang yang terjadi gini, lakukan yang terbaik yang sampean bisa. Mau dia komplain, mau dia marah, itu kalau sampean justru tanggepi, sampean yang akan hatinya itu tersayat-sayat. Bener nggak? Iya. Jadi sampean tetap masak ya. Kalau bisa bikin time schedule atau jadwal, ya kan, sampean masak apa aja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sodorin ke dia. Kalau ada yang nggak cocok suruh evaluasi. Mana yang pengen dirubah dia suruh tulis sendiri. Ini yang aku bisa Senin sampai Sabtu misalnya. Minggu sampean prei kan. Senin sampai Sabtu aku masak iki. Kalau kamu pengen request yang lain silahkan kamu tulis sendiri. Nah, ikuti schedule yang sudah sampean tulis, ya kan. Mau ngerebus telur salah, mau ngerebus telur bener, kalau menurut saya itu ya wis biasa, Mbak. Sampean Biasa ya. Sampean pakai celana dalamnya sampean terus sampean pakai celana dalamnya majikan kan juga rasanya juga beda loh. Bener nggak? Iya, saya juga gini loh Mas. Masak kan, dia kemarin nyuruh masak yang kayak aku kemarin kayak gitu. Nah aku udah masak. Kenapa airnya banyak sekali? Kamu pakai ini nggak? Pakai ini nggak? Itu sama Dada kayak yang kamu ngajarin ke aku. Terus dia nggak mau makan, terus dibuang gitu loh Mas. Sering banget makanan itu dibuang. Bukan, maksud aku kan ngomong itu lain kali jangan kayak gini umpamanya kayak gitu. Pengenku kan jadi sama-sama enak gitu loh Mas. Enggak. Tapi dia nggak langsung dibuang. Enggak apa-apa. Gitu. Enggak apa-apa.
Kalau ataupun dia buang, yang buang kan dia, uangnya juga uangnya dia. Iya, Nggak apa-apa. Sampean cuman bilang gini. udah beberapa kali. Nggak, sampean bilang oh gini, jangan kamu buang, tak makan nih. Kalau kamu nggak suka. Iya, Kamu ambil kayak dikit, kemarin aku, kamu ambil iya, dikit, rasain dulu, nggak enak jangan dibuang, tak makan. Kalau nggak mau ya udah kamu buang. Artinya kan kalau kayak gitu dia dibuang itu artinya kan eh, sebenarnya ya dia itu rugi sendiri, tapi ya sudah itu pikirannya dia. Sampean iya, sampean punya udah masakan sendiri, beberapa makanan kali. sendiri ya biarin. Ya sudah sampean makan sendiri aja. Iya. Nggak apa-apa. Terus kemarin kan dia nyuruh ngasup kentang pakai daging sapi kan. Nah, udah aku potong, kata dia sejempol-jempol gitu. Dia udah ngasih tahu ke aku. Cuma kegedean gitu. Terus kenapa ya kamu masak kayak gini? Maksudnya kenapa kamu motong seperti ini lah? Katanya segede segini, aku bilang gitu kan. Terus kamu udah ngerusak kuah sapi saya ya. Terus dipilihin dagingnya doang, kentangnya dibuang. Astagfirullahaladzim, aku sampai ya Allah, aku kayak harus gimana gitu loh. Enggak. Sampean nggak harus gimana-mana. Lakukan aja. Yang harus sampean rasakan adalah mau dia ngomel apa terserah. Kamu mau ngomel, mau teriak, ini yang terbaik yang bisa saya buat, sudah selesai. Selama sampean sudah memberikan yang terbaik, sudah. Sampean nggak perlu bertanya-tanya aku harus gimana lagi, sudah. Jadi Kadang artinya bingung sendiri sama diri sendiri gitu loh. iya, jadi Aku itu tak harus gimana kayak itu gitu. Jadi sampean kalau sudah melakukan yang terbaik di versinya sampean, this is the best my version. I hope you can enjoy this. Ya kan? Aku 2 bulan turun 7 kilo. Bagus. Itu bagus sekali. Enggak, maksudnya gimana ya. Terus kalau dia ngajarin juga pagi-pagi baru bangun. Terus kan rumah kecil gitu ya Mas. Kan ada kamar mandi sendiri sama kamar sendiri kecil. Aku bangun pagi, buka pintu kreket, dikit aja dia udah bangun. Kamu ngapain, katanya, ganggu saya tidur. Aku padahal udah pelan banget kerja itu, udah kayak maling, udah sangat pelan banget. Tapi kata dia masih tetap salah. Gak ngerti. Enggak, bukan enggak ngerti. Sampean harus mengerti. Jangan bicara enggak ngerti. Iya kan? Sampean harus ngerti. Gitu ya. Begitulah orang Hong Kong. Selama dia berani membayar kita, mulutnya pasti akan seenak jidatnya kalau ngomong. Udah. Iya, dia juga ngomong, kalau kamu 3 bulan kayak gini terus saya nggak akan mempertahanin kamu kayak gitu. Nggak ada masalah. Semakin dia ngomong ya. Terus sekarang gini Mbak. Iya. Sekarang gini, kita nggak usah bahas komplainan apa dia. Selama dia komplain, sampean harusnya dibalik hatinya bahagia. Dia cek butuh. Kalau dia diem, membiarkan sampean tidak ada arahnya, itu yang bahaya. Tapi dia ini udah beberapa hari ini ya Mas. Masnya dia kan bangun pagi terus kan, dia yang masak sarapan. Selama itu yang kemarin-kemarin dibuang itu ya, masak sarapan sendiri. Aku bilang, Dede mau aku bantuin, nggak usah kayak gitu. Terus dapurnya ditutup, udah kamu di sana aja kayak gitu. Ya nggak apa-apa, udah sampean ngelakuin yang lain, bersih-bersih hal yang lain, nggak apa-apa. Majikan itu kayak gitu. Jadi sampean ngerti nggak pacaran itu kadang-kadang gengsi gitu, ngerti nggak? Pacaran itu awal-awal itu kan pasti gengsi ya, mau begini mau begitu, itu gengsi gitu loh. Tapi giliran suatu saat nanti dia kejepit, terus dia memikir kok goblok ya aku ngejeng Cece, kok aku yang ngerjain, biarkan itu. Iya. Jadi kayak nggak butuh gitu loh Mas. Iya, maksudnya kayak aku kan terus kayak ngediemin aku gitu loh. Maksudnya kayak semalam kan dia masak nasi goreng sendiri kan, pakai udang, pakai apa, terus udah nasinya kan dimasak semua, terus dimakan dihabisin gitu kan. Ya aku sih nggak apa-apa, masalah itu mah nggak apa-apa ya Masnya. Nggak maksudnya dia mikirin gitu kan, maksudnya ya sedikit apa gimana, tapi biasanya ngasih. Tapi ini beberapa hari ini apa ngetes aku apa gimana, aku nggak ngerti. Jadi ukuran apa, terus yang di meja kan setiap masakan langsung dibawa ke meja, ke luar kan, meja makan, terus sama mereka tuh dihabisin gitu loh, kayak gitu.
kayak gitu Mas. Nggak apa-apa. Aku Ya, udah berusaha tak bikin happy, tak bikin enjoy biar aku nggak stres kayak gitu. ya wis. Aku mau nanya nih masalah libur. Aku kan bulan pertama ini kan aku bulan kedua. Bulan kedua kan aku kemarin belum libur. Maksudnya baru libur 2 kali. Itu pun lagi libur disuruh pulang masak. Lagi libur setengah hari disuruh pulang masak. Lah ini kan aku besok kan mau jalan bulan ketiga. Dia kemarin kan aku ngomong, kamu tuh nggak saya kasih libur ya, saya nggak suka cece saya itu libur-libur kayak gitu. Tapi sebelumnya itu nggak ada perjanjian kayak gitu loh Mas. Perjanjian yang sebelumnya dia bilang setiap minggu saya boleh libur, kalau kamu nggak mau libur saya bayar kayak gitu. Giliran saya kemarin hari Sabtu kemarin itu mau libur sama dia nggak boleh. Katanya siapa yang nyuruh kamu libur kayak gitu. Jadi aku bingung. Semen nonton kontenku sering nggak? Sering sambil kerja dengerin. Semen tahu peraturan Hong Kong nggak? Kalau libur itu wajib. Kalau peraturan. Ya, belajar peraturan Mbak. Di kontrak itu juga ada. Semen waktu datang ke Hong Kong kan dikasih buku tuh. Namanya kit pack. Ada. Baru masuk bandara itu kan Semen dikasih buku itu pasti. Dan ada. Coba Semen baca. Coba chapter atau chapter itu bagian yang menjelaskan tentang libur dalam 6 hari kerja 1 hari libur itu ada. Semen tunjukin ke dia. Berarti wajib ya? Wajib. Berarti libur itu saya wajib harus Mbak. minta gitu ya? Iya. Pertama kali datang gitu loh, Mas. pertama kali datang ke majikan bekerja ya, Semen itu wajib 6 hari kerja 1 hari libur itu wajib. Bahkan enggak, sejak pertama Semen bekerja terus dihitung 6 hari kerja 1 hari libur itu wajib. Itu semua berlaku, semua TKW, berlaku semua domestic helper, foreign domestic helper, kecuali yang tanggal merah. Nah itu baru setelah 3 bulan baru Semen baru bisa dapat. Tapi untuk 3 bulan itu setiap hari minggu saat 6 hari kerja itu ada 1 kali hari libur. Itu peraturan. Dan dengerin saya ngomong dulu gantian. Semen harus ditegesin. Karena biar enggak jawabannya aku nggak ngerti kok semuanya serba nggak ngerti. Semen udah nginjekin kaki di Hong Kong itu harus belajar ngerti Mbak. Gitu loh, ngerti majikan modelnya kayak Tai, model kayak Belgedes. Nah, tapi kan Semen nerima 9 juta. Ya itulah yang harus dibayar 9 juta termasuk omelan itu harus kita telan ya. Oke, sekarang balik lagi ke libur. Tunjukin itu ke dia. Kalau kamu nggak mau kasih libur, ya aku akan lapor ke labor. Bilang aja bicara kayak gitu, nggak ada masalah. Yang menentukan libur memang kamu, tapi yang menentukan saya harus ada libur setelah 6 hari kerja itu peraturan. Bilangnya begitu. Kalau kamu nggak mau mengikuti peraturan ya aku bisa lapor sama yang bikin peraturan. Siapa? Lo Kung Jui, Labor Department. Gitu aja ngomong. Oh, kamu udah mulai berani ya. Jadi gini loh, majikan itu dari awal belajar neken supaya kita nggak berani ngapa-ngapain, supaya kita tambah bodoh, kita tambah linglung. Nah nanti kalau bodoh linglung maka kita akan diatur dia. Nah Semen tahu ada juga CC Indonesia banyak sekali juga. Saya nggak bicara diskredit ya. Dari awal sudah semuanya melakukan nurut. Jadinya kadang apa yang menjadi haknya dia itu dia jadi nggak tahu. Yang penting majikan baik-baik dan gaji saya. Prinsipnya hanya itu. Maka sampai dari belakang pun dia menggunakan prinsip itu. Dan sampai lama pun juga akan kayak gitu. Kalau ending berikutnya dia menemukan majikan yang baik nggak ada masalah. Tapi kalau endingnya jelek maka mentalnya dia akan tertekan terus Mbak. Nah ini yang sedang terjadi sama sampean. Fase dimana adaptasi apakah nanti adaptasi itu berhasil dan tidak, apakah adaptasi itu menekan
mental dan psikis sampean atau tidak. Dan disitulah ujian sampean di Hong Kong itu salah satunya itu. Ya udah, wong namanya 9 juta ya dimaki-maki biasalah. Ya udah jalanin aja selama hari ini. Terus satu hal, kalau sampean mau diusir, ini inget ya, kalau sampean sudah mulai bantah nanti masalah pelaturan libur, ini selalu akan saya sampaikan. Mau 100 kali pun ke konten kepada teman-teman yang baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan akan selalu saya sampaikan. Saya nggak peduli mereka akan melihat, dengar atau sampean juga mau memperhatikan apa yang saya sampaikan, saya nggak peduli. Tapi saya berusaha menyampaikan begini, Mbak. Kalau mereka sudah berani ngusir, ketika diusir segera telepon polisi. Ya, segera telepon polisi kalau hari itu diusir. Ambil HP, ya, packing sambil telepon polisi, alamat majikan, nomor telepon rumah majikan dan nama majikan harus diingat-ingat. Polisi akan datang. Loh, kenapa kamu telepon polisi? Ya dong, aku kan takut. Kalau misalnya aku khawatir kamu nyuruh aku pergi tanpa ada saksi polisi, kamu bilang tiba-tiba bilang nuduh aku nyuri sesuatu, bawa barang sesuatu yang tidak aku lakukan, dan aku bisa kamu bisa bolak-balikin cerita aku kabur karena nyuri. Padahal itu trikmu. Nah, ini aku sampaikan. Kalau terjadi hal semacam itu loh ya, polisi harus datang, suruh cek barang-barang, dan saya hari ini diusir. Tolong saya bikinin surat laporan bahwa saya diusir hari ini oleh majikan saya. Jadi bukan keinginan saya yang keluar. Nah, sampean catat polisi bagian sebelah kanannya ada nomor, karena polisi nggak ada namanya. Jadi ada nomornya sampean inget-inget. Sampean catat. Bila mana terjadi sesuatu pada saat sampean sudah di luar, polisi dengan nomor yang sudah sampean ingat itu bisa memberikan kesaksiannya. Oke. Iya, jadi kayak gitu. Dan nikmati apapun, sampean turun 7 kilo itu anugerah. Maka badan sampean lebih ringan, gerakannya lebih enak, ya kan? Badan lebih enteng. Cuman sekarang minta libur 1 minggu 1 kali. Kalau enggak perang sama libur, sampean nggak usah khawatir. Saya udah bisa ngomong nggak? Sampean nggak bisa ngomong nggak ada masalah, tapi sampean bisa tulis. Sampean pakai Google Translate, ya. Teknologi sekarang udah banyak. Sekarang ada kertas, ada tulisan, ya. Bahkan ada voice-nya. Bahkan diperdengarkan suaranya bisa sampean tirukan. Jadi tidak ada alasan sampean akan berbicara tidak bisa, nggak ngerti, nggak paham. Kecuali sampean yang memang tidak pernah mau ingin belajar. Iya, ngono kalimatku begitu aja. Nah, emang saya juga nggak pernah kayak sampean. Saya pernah 4 bulan di majikan. Kerjanya dari 7:30 mulai ngasih makan anjing sampai jam 1:30 malam. Saya tidak bertahan tidak lebih dari 4 bulan karena visanya tidak approve, bukan karena saya yang nggak mau. Visa saya tidak di-approve oleh imigrasi karena waktu itu saya turis. Kalau turis saya jutin tiap bulan. Saya extend keluar dari Shenzhen, keluar dari Macau, masuk lagi Hong Kong. Makanya aku nggak di ACC. Kalau seandainya di ACC mungkin nasib hidupku nggak kayak gini. Aku sama kayak sampean gitu. Hidup di Malaysia. Jadi sekali lagi ya, this is a Hong Kong. Welcome to Hong Kong. This is a reality life. Ini kehidupan yang nyata, bukan sinetron. Sampean menghadapi sendiri. Cerita-cerita yang dari saya semuanya sekarang sudah nyata sampean hadapi. Jangan pernah mundur, kecuali dia yang interminate. Enggak kan, aku ngomong ya Mas, kan bulan pertama itu dia ngomong kamu libur setiap hari Minggu, kalau kamu nggak mau libur saya bayar lah. Minggu yang bulan pertama itu oke, aku libur 4 kali lah. Giliran bulan kedua ini kan aku kemarin malam Sabtu kemarin ini kan ngomong, jadi besok pagi aku mau masakin apa katanya. Saya mau libur, aku bilang siapa yang nyuruh kamu libur? Siapa yang nyuruh kamu libur? Bukannya saya udah bilang ke kamu katanya.
kamu tuh nggak boleh libur, katanya kayak gitu ya. Aku bingung, dia kemarin ngomong kayak gitu, sekarang ngomong kayak gini. Duh. Ya itu Makanya namanya nggak ngerti majikan itu kayak gitu begitu, Mbak. ngomongnya majikan. Iya. Makanya setiap perkataannya dia jangan pernah ada yang bisa dipercaya kalau udah seperti itu. Makanya rekaman sampean itu harus pinter-pinter dikantongin. Dia ngomong, sampean minta izin libur, rekam. Sampean minta izin libur, rekam. Siapa yang ngasih libur? Kamu nggak boleh libur gini ngomong banyak, rekam. Besok lagi minta libur, rekam. 3 kali 4 kali dia nggak kasih libur, kasih kelebur, kelar hidupnya majikan sampean, Mbak. Kemarin habis interminate CC itu kan aku ada tetangga flat ya Mas, dia ngomong kamu gantinya Mbak ini ya, katanya iya Mbak itu loh kemarin habis di interminate sama katanya kayak kamu, katanya setiap hari dimarah-marahin, dimaki-maki di depan lift banyak orang, katanya dimaki-maki, katanya udah ganti-ganti berapa kali kayak gitu Mas katanya. Ya nggak apa-apa, nanti ada waktunya. Ada waktunya sampean blacklist ke KJRI, sampean laporan majikan atas nama ini dengan nama flat ini tolong jangan dikasih pembantu lagi. Saya hanya ingin menyelamatkan teman-teman saya di berikutnya. Dan agennya melalui apa? Catat baik-baik. Sampean juga bisa kasih laporan ke KJRI. Jadi sekali lagi ya sekali lagi ya Mbak. Saya tidak hendak akan membela majikan sampean. Saya tidak akan hendak juga membela sampean. Tapi inilah fakta kenyataan hidup di Hong Kong yang mau nggak mau harus diri kita yang menghadapi, bukan orang lain. Orang lain biarkan orang lain. Orang lain mau di interminate itu silahkan. Tetapi sampean tetap diri sampean sendiri dan menjadi pribadi sampean sendiri. Jadi jangan besok lagi berusaha lagi bahwa saya nggak tahu harus gimana, saya nggak ngerti harus gimana. Oh tidak, jawabannya tidak boleh begitu. Jawabannya harus begini, bagaimanapun caranya. Bagaimanapun, kalau dia memang nggak bisa saya, minimalnya dia yang interminate saya. Saya akan tetap berjuang sesuai apa yang saya perjuangkan. Saya mau kerja, saya mau gaji, saya mau memperbaiki kehidupan saya. Di dalam benak sampean yang terdapat harus hanya itu, tidak ada yang lain. Terus tambah belajar lagi, tambah wawasan lagi, tambah baca lagi. Semakin pintar, sampean bisa menguasai keadaan. Kalau sudah keadaan itu sampean yang kuasai, maka semua pembantu itu ketika sudah menguasai majikannya, maka majikan akan 100% tergantung dengan CC. Bisa jadi, sekali lagi kita tidak ngerti. Mereka butuh orang untuk dimaki-maki. Mereka butuh orang untuk dimarah-marahin. Namanya juga punya uang. Orang banyak uang. Nah, Mas. Orang Hong Kong itu motivasi untuk cari CC itu bukan untuk membantu hidupnya mereka. Kalau yang dari cerita yang sampean sampaikan itu sama. Semuanya sama. Di awal mereka hanya ingin kamu harus nurut saya. Saya adalah raja. Jadi seolah-olah dia itu saya adalah majikan kamu adalah budak saya. Nah, seolah-olah itu kan seperti itu. Tapi Hong Kong ada hukumnya, Hong Kong ada peraturannya. Makanya sampean harus pandai, belajar, cepat untuk paham peraturannya. Bahasa. Kemarin juga belum lama, iya. Itu dituduh itu pakai karcis yang buat belanja itu loh, kan ada karcis nominal uangnya kayak gitu, dia kehilangan itulah. Aku aja nggak ngerti makanya kayak gitu gimana, katanya hilang, katanya aku yang make. Padahal aku nggak pernah, maksudnya keluar makein kayak gitu. Nggak apa-apa ya, pokoknya nanti kalau ada tuduhan uang, harta, cincin, perhiasan, kalau sampean yakin sampean nggak ngelakuin, ayo telepon polisi. Gimana? Aku teleponkan polisi ya, kamu kehilangan barang dan kamu nuduh aku yang telepon, nggak apa-apa, tantangin gitu balik. Selama sampean nggak nyuri lo ya. Oh masa gitu aja kan? Nah, kalau ada CCTV-nya lebih enak, kamu kan bisa cek CCTV. Tapi kalau masalah karcis itu nuduh, sebenarnya bukan nuduh, tapi kadang-kadang kita itu ada di rumah. Aku juga sama istriku misalnya ya kan, aku nyari sempakul. Loh sempakul yang tadi di sini kemana? Gitu. Itu bukan berarti aku nuduh bojoku membuang sempak atau memakai sempak, enggak. Itu cuman mastikin kamu kalimatnya aja yang beda. Enggak gitu ya. Sebenarnya kalimatnya itu kalau dibikin lebih bagus kan,
kamu tadi tahu nggak apa sempaku aku taruh di sini. Nah, tapi majikan mau ngomong kayak gitu, gengsi dong. Nah, itu psikologi kayak gitu sampean harus bisa paham. Gitu loh. Intinya. Berarti kalau Kenapa? Iya. Kenapa? Iya, sampean yang ngomong dulu. Iya, berarti kalau umpamanya kan kayak majikan itu kan gimana ya? Maksudnya kan aku udah nanya salah, nggak nanya lebih salah. Berarti aku harus gimana? Maksudnya nunggu dia nyuruh apa gimana? Inisiatif juga salah nanti. Kalau inisiatif, sampean sudah inisiatif dan salah, kesalahannya itu makan aja, selesai loh. Kalau Yang masak, katanya salah motong lah, yang ya masaknya nggak apa-apa ya salah, udah. gitu. Kalau semuanya kamu anggap salah ya sudah, jangan dibuang. Nanti aku tak makan, sayang itu makanan dibuang-buang. Udah bilang aja gitu. Berapa kali tuh? Nggak apa-apa. Lakukan terus. Kalau memang gak cocok dia pasti akan mengeluarkan sampean dan sampean harus sekali lagi bisa prepare lagi dan bagaimana, dan itu memang nasib ya. Sampean harus kalau ini tadi secara teknis ya, menghadapi dia. Nah, secara non teknis, nah ini doa. Nah, ini yang biasanya teman-teman itu kalau udah teknis nggak bisa ya harus kita lakukan non teknis namanya. Non teknis itu sudah tangannya Gusti Allah dan sampean berdoa. Nah, itu tetap ada dua Mbak kalau ngomong sama saya. Secara teknis selalu dibantah. Gini. Nah, kan pasti dibantah tuh teknis. Oke, nggak ada masalah, aku dibantah nggak ada masalah secara teknis. Oke, kalau non teknis terserah, itu mau jalanin mau nggak boleh. Tapi bagi saya non teknis itu justru kadang-kadang memberikan dampak. Non teknis itu keyakinan, non teknis itu doa, non teknis itu kekuatan dari dalam. Oke, ya, makasih banyak ya Mas. Ya. Maksudnya aku udah mulai terang gitu. Tadinya frustasi, pengen pulang, pengen kabur pulang ke Indonesia. Jangan. Ya tujuan telepon sama saya ya jangan sampai kabur. Ya, tadinya itu sementara kok. Buyar gitu. Majikan seperti itu sementara. Dia ngejeng kita itu nggak sedikit uang yang dia keluarin. Tapi kalau dia memilih untuk rugi ya berarti memang majikan itu sakit gitu. Anggap aja begitu. Yang penting jangan sampai yang sakit. Bismillah. Kalau sampean mau menghadapi majikan sakit, sampean belajarlah untuk sakit. Belajar, tapi bukan berarti sampean sakit. Belajar untuk sakit. Ben gak sampean iku warase keganggu dengan sakitnya majikan. Makanya ini wong loro ya dihadapi dengan cara yang loro piye. Enggak apa-apa. Ya itu permainan psikis saja. Yang penting sampean ada yang diajak bicara, memberikan support ya. Butuh konseling banget sih, maksudnya butuh pemasukan, harus gimana kayak gitu. Ya, nanti tak laporkan ke KJRI biar KJRI bikin banyak konselingan buat teman-teman. Saya stay. Oke, Mas Andro, makasih banyak ya. Sehat selalu ya. Badai pasti berlalu. Sampean bisa menghadapi pokoknya. Amin. Doain semoga finish. Ya, siap. Tak doain. Sampean kuat ngadepi orang gila. Siap. Cece Yuli juga yang sehat. Nah, dia yang guyu di sana. Dia ketawa-ketawa di sebelah sana. Oke? Terima kasih, Cek. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua ya itulah yang terjadi. Psikis teman-teman yang baru. Ya nggak apa-apa. Ya sekali lagi semua yang menghadapi hal yang sama, tapi kita dukung, kita support teman-teman kita untuk tetap terus berjuang, nggak pernah putus asa dan jangan sampai terpengaruh kepada hal-hal yang tidak benar dan tidak baik. Kita pengaruhi aja mereka hal-hal yang baik. Oke, kita aja dari saya, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.